Selamat pagi Indonesia. Ya, selamat bertemu kembali di diskusi. Sebetulnya bukan diskusi ini ya, diskusi kami dari grup kami. Ya, saya sudah menunggu cukup lama ya tentang perkembangan survei-survei. Ya, hanya ingin tahu aja. Ya. Karena sebenarnya kalau saya lihat survei-survei itu, saya termasuk yang bukan meragukan ya, tapi saya tidak mengerti bagaimana melakukan survei ya, apakah hasil mereka itu boleh dianggap valid ya, karena sering pada bagian akhir survei itu disebutkan dia punya lupa saya istilahnya itu punya akurasi apa begitu ya, sekian persen ya. Jadi kesalahan sekian persen, sehingga ya karena kesalahan itu kecil sekali ya, boleh dikatakan bahwa hasil mereka itu valid ya. Saya pernah membaca cara melakukan survei dan melakukan penilaian terhadap survei ya. Survei itu caranya juga bagaimana, saya pernah sepintas melihat tapi tidak mendalami ya. Nah ini sekarang kebetulan teman kami ya, sekali lagi teman saya tuh mengatakan, Pak, saya mendapatkan tadi malam saya nonton salah satu TV swasta. Wah, saya tidak sempat nyatet Pak ya, tapi dia kasih tunjuk saya beberapa foto gitu ya. Foto dia diambil ya, istilahnya dia foto langsung dari televisi tersebut ya. Terus karena saya melihat televisi swasta tersebut, saya mencari. Ternyata saya melihat di sana di atasnya ada tertulis survei dilakukan oleh Litbang Kompas ya. Wah, saya bilang bisa saya cari ini. Ya dari pada saat yang lalu ya, survei pernah kita menemukan survei mengenai bulan Desember ya, itu menarik. Kenapa? Karena perkembangannya itu terlihat ya, pada waktu itu calon presiden Anies Rashid Baswedan itu unggul ya, akhir ya, coba Anda lihat di saya ya, di posting saya yang lalu ya, unggul pada bulan Desember 2022 ya, mengungguli Prabowo dan Ganjar dan beberapa lagi gitu ya. Nah sekarang ternyata dari survei-survei tersebut ya, bukan jarang diupdate ya, selalu yang dibahas itu adalah beberapa bulan yang lalu ya. Jadi kalau ini bulan apa ini, sudah masuk bulan Juni ya, itu ada bulan Mei, Maret, April, selalu itu ya, sehingga saya tidak bisa melihat perkembangannya ya. Seperti contoh yang sangat saya tunggu-tunggu itu adalah setelah Pak Prabowo bertemu dengan Gibran ya, Pak Gibran ya, saya bilang ya, sehingga dia harus dipanggil oleh sekjen PDI Perjuangan ya, Pak Hasto Kristianto. Nah saya ingin melihat pengaruhnya itu apa gitu ya. Nah, tapi rupanya kelihatannya itu sekarang baru muncul surveinya itu ya. Ya kita lihat di sini bahwa hasilnya itu, saya juga baru tahu ada Gen Z, generasi Z, ada generasi Y, ya, ada generasi X ya. Terus ada lagi generasi baby boomers. Wah, menarik nih gitu ya. Saya cari satu persatu itu apa maksudnya ya. Baik, dari survei ya dilakukan oleh Litbang Kompas ini ya, itu kelihatannya generasi Z ya, generasi Z itu paling banyak memilih Prabowo ya, Pak Prabowo Subianto ya. Nah generasi Z ini setelah saya lihat ya, ternyata mereka adalah generasi yang berumur antara 17 sampai 26 tahun. Itu di sana disebutkan, lupa saya lahir tahun berapa sampai tahun berapa gitu ya. Kemudian saya juga lihat lagi yang lainnya, generasi Y dan sebagainya. Ya berdasarkan hasil survei 32,7% ya generasi Z ini ya
memilih Pak Prabowo Subianto ya, sebagai calon presiden. Ya, ya tercatat ya, Gen Z ini ya, dari saya itu sekitar berapa persen gitu ya. Jadi kita lihat ya, ini menarik ya, karena tidak dilakukan umum ya, karena umum itu kita biasanya nggak tahu ini siapa aja yang memilih ya, apakah orang tua juga orang muda gitu. Nah ini menarik ini karena ini spesifik ya. Kemudian yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya, ini adalah melakukan penelitian antar generasi Z, generasi Y, yaitu antara 27 sampai 41 tahun nggak salah. Kemudian generasi X ya 42 tahun sampai 56 kalau tidak salah, 56 tahun ya. Saya sudah catat tapi nanti kita lihat lagi ya. Nah dari generasi Z ini ya, mereka memilih Pak Prabowo itu 24,5%, 32,7% ya. Dan yang 24,5% itu dari Pak Ganjar Pranowo ya. Kemudian Pak Anies Rashid Baswedan 10% ya. Kemudian ada Ridwan Kamil, sebentar ini saya lihat, nah ini gambarnya ya. Ini saya sudah membuat grafiknya tadi untuk mudah itu ya. Ya teman saya bilang itu kalau baca itu kadang-kadang Pak, nggak ingat gitu, harus saya catat lagi. Jadi sekian persen ribet banget ya. Kalau misalnya Bapak bisa menunjukkan dengan gambar ya, dengan itu saya lebih mudah melihatnya, satu kali lihat terlihat ya. Kemudian tadi malam saya mencoba manukan di Excel, aduh susah juga ya, karena di sini hanya disebutkan sekian persen ya, saya tidak tahu jumlahnya ya. Saya bisa menghitung ya, karena kan respondennya 1.200 ya. Nah ini yang kadang-kadang meragukan gitu ya. Saya pengen tahu gitu, saya pengen tahu gimana sih 1.200 bisa mewakili suatu katakan suatu generasi gitu ya, dari generasi Z ini ya. Saya kesulitan ya sudahlah, akhirnya saya catat satu persatu, kemudian saya membuat gambarnya ya, saya timeline seperti yang Anda lihat sekarang ini ya. Nah, ini Anda lihat ya. Yang pertama di sini elektabilitas bakal capres ya. Yang pertama ini adalah Pak Prabowo. Nah ini yang generasi Z ini ya, 32,7% ya, berdasarkan Litbang Kompas ya. Tadinya dari foto tersebut saya tidak tahu ini apa ya, tim surveinya, karena kecil sekali tulisannya ya. Terus waktu di foto dari televisi itu kan kurang bagus ya, sehingga saya meraba-raba ini siapa ya. Ya tapi karena saya melihat ada lambang dari TV Kompas TV ya, sudah telanjur saya ngomong ya, karena ada Litbang Kompas ya, saya mencoba melihat di Litbang Kompas, ternyata benar ya, ada ya. Pak Prabowo Subianto 32,7%, kemudian Pak Ganjar Pranowo 24,5%. Nah ini ya, ini lihat gambarnya ya sebelahnya. Kemudian sebelahnya lagi ada Pak Anies Rashid Baswedan 10%. Ya. Terus foto di sebelahnya ini adalah Pak Ridwan Kamil. Ya. Pak Ridwan Kamil itu Gubernur Jawa Barat ya, itu 8,5%. Pak Sandiaga Uno 2,4%. Ya, saya tidak tahu ya. Ini ya saya tidak tahu surveinya, tapi dikatakan di sana bahwa ini survei itu dilakukan ada caranya gitu ya. Ya tapi kok saya muncul nama-nama ini, apakah nama ini ditawarkan saya tidak tahu. Ya, atau hanya muncul sendiri karena mereka milih gitu ya. Tapi yang kita tahu adalah seperti ini ya, Pak Sandiaga Uno 2,4% ya. Yang sebelah kanan ini AHY itu Agus Harimurti Yudhoyono ya, 0,6% ya. Ini gambarnya ini semua ya, Anda lihat ya. Ini sudah saya siapkan semua, Anda lihat ini adalah presentasi dari pilihan generasi Z ya. Nah yang menarik adalah saya pernah membahas ya bahwa Pak Sandiaga Uno itu
termasuk milenial. Ya, saya mengartikan milenial itu adalah saya mungkin salah ya, karena ternyata milenial itu sekarang di sini termasuk generasi X. Salah ya, mungkin termasuk itu ya. Saya menganggap milenial itu anak-anak muda. Ya, sehingga saya katakan bahwa Sandiaga Uno itu milenial. Ya, AHY itu juga milenial, gitu ya. Salah satu posting saya. Ya, ternyata mungkin kriterianya berbeda. Ya. 17 sampai 41 itu generasi Y, 42 sampai 56 itu generasi X. Ya, saya tidak tahu tepatnya mereka masuk di mana. Nah, yang menarik di sini generasi Z. Ya, mereka tidak memilih yang muda, ya, malah bicara mereka memilih yang senior, ya, Pak Prabowo, ya, mungkin ya itu kan saya aja ya. Jadi Pak Prabowo dipilih itu karena dianggap berpengalaman, ya, apalagi akhir-akhir ini beliaunya itu banyak muncul ya. Ya kemarin ya saya tidak tahu, itu cuma duga aja gitu ya. Kemarin beliaunya menerima dari Menteri Pertahanan dari Qatar apa ya, tidak tahu saya. Ya. Nah itu mungkin anak muda-muda, wah ini hebat orangnya gitu. Mungkin begitu milihnya, saya tidak tahu apa alasannya. Ya. Kemudian survei Litbang Kompas ya, itu selain generasi Z, ya elektabilitas Pak Prabowo juga berada di posisi teratas pada generasi Y. Ya, yaitu 27 sampai 41 tahun. 41 tahun ya. Di generasi Y Pak Prabowo memiliki elektabilitas berapa ini ya, sebentar gambarnya ini ya. Nah ini gambarnya ya. Pak Prabowo Subianto 23,9%. Ya. Kemudian gambar ini Pak Ganjar Pranowo 23,1%. Ya. Jadi kemudian yang terakhir adalah Pak Anies Rashid Baswedan 15,1% ya. Anda lihat di gambar ini ya. Wah ini banyak gangguan suara ya. Ini risikonya kalau tidak punya studio ya. Studio lapangan ya. Banyak suara motor, kadang-kadang ini kebetulan tidak ada suara burung ya. Biasanya kalau saya lebih pagi lagi ya, sekarang ini pukul 7.30 ya. Kalau saya lebih pagi lagi, itu banyak kita dengar suara burung perkutut ya. Ya tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita masih bisa berdiskusi. Ya. Itu adalah generasi Y ya. Sementara itu di kalangan generasi X ya, itu 42 sampai 55 ya, 55 tahun ya. Kemudian ada lagi generasi apa ini? Sebentar ya, X dulu ya, kita X dulu ya. Dari generasi X ya, hasil surveinya itu Pak Ganjar ya 22,5% ya. Kemudian Pak Prabowo Subianto 20,5%, kemudian Pak Anies Baswedan 15,6%. Nah ini pada generasi antara umur tadi apa ya? Ini generasi ini ya, generasi X ya, 42 sampai 55 tahun. Ya. Ini mungkin umurnya Pak Ganjar sekitar ini ya, sehingga banyak yang milenial ya. Saya nggak tahu ya. Baik. Kemudian yang menarik ini baby boomers. Ya. Tuh. Apa maksudnya baby boomers ya? Begitu saya lihat umurnya ya. Wah, saya termasuk di umur sini nih. Ya. Saya mencari itu apa itu baby boomer ya. Ya. Jadi baby itu kan bayi ya. Mungkin dianggap orang tua-tua yang sifatnya kembali ke bayi mungkin ya. Ya, tapi saya sudah menemukan definisinya ya. Di baby boomers ya, tadi di generasi X Pak Ganjar 22,5%, Pak Prabowo 20,5%, dan Pak Anies Rashid Baswedan 15,6%. Ya. Ini ya, tetap ya. Sebenarnya judul saya itu tetap adalah
Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo itu masih saling mengejar, ya, kejar-kejaran ya, seperti yang saya posting pada bulan Maret yang lalu ya. Pak Prabowo 16,3%, sebentar grafiknya, Pak Ganjar dulu ya, Pak Ganjar 18,4%, Pak Prabowo Subianto 16,3%, ya, kemudian Pak Anies Rashid Baswedan 12,8%, ya. Tadi kita lihat ini di baby boomers ini ya, di baby boomers ya. Oh ya. Jadi kita tadi sudah baca yang generasi X, ya. Baik. Nah ini survei ini, ya. Makanya saya menunggu ya dilakukan pada 29 April sampai 10 Mei itu saya sudah punya survei untuk antara ini ya 29 April dan 10 Mei, tapi tidak spesifik. Ya, jadi ini spesifik dalam arti tadi ya. Generasi Z, generasi Y, generasi X, dan baby boomers. Ya, ya saya ingat betul ya pada waktu saya berkunjung ke anak saya, ya, saya tanya ke situ, tahu-tahu waktu saya WA dia, tahu-tahu dia jawabnya apa? Oke, boomer. Apa maksudnya ini? Ya. Terus kemudian saya cuman ya sudahlah, anak-anak gitu ya, seperti itulah gitu ya. Ini juga berarti bahwa baby boomer yang memandang sebelah mata para generasi muda. Ini efeknya ternyata itu setelah saya cek ya. Generasi Z ya itu umurnya antara 17 sampai 26 tahun dipandang sebagai generasi yang apolitis ya, tidak mau mengerti tentang politik ya, mudah cemas ya, tidak berani mengambil risiko ya, dan sering dimanja. Itu ya, karena antara 17 sampai 26 pada zaman sekarang itu rata-rata sifatnya seperti itu katanya ya, padahal saya tahu orang-orang di sekitar saya ya, jadi ini mungkin diambil secara umum aja. Tapi kita lihat ya, ada di sekitar tinggal saya ini, ada generasi Z. Ya. Memang ada sedikit-sedikit kurang berani mengambil risiko. Ya, kemudian ya mudah cemas juga. Ya. Tetapi ada banyak ya yang berani. Ya, tapi itu saya kira itu dari latar belakang keluarganya ya. Sementara ini yang saya salah itu, milenial itu umurnya 27 sampai 41 tahun. Ini yang disebut dengan generasi Y. Z, X, Y. Ya. Dianggap pemalas. Ya. Cenderung mengandalkan orang lain. Ya. Dianggap susah untuk kompromi. Kalau ini saya benerin ya. Ini yang saya hadapi dengan anak saya ini ya. Ya. Saya anggap pemalas, tapi sebenarnya bukan pemalas. Ya, dia tidak mau mendengarkan orang tuanya karena dia punya pendapat sendiri. Ya, apalagi dia sekarang sudah bekerja sendiri, ya, terus dia merasa bahwa dia lebih ya, tapi umurnya belum 41 tahun. Ya, masih umur 38 tahun. Ya. Cenderung mengandalkan orang lain. Memang sebelum dia bekerja, dia banyak mengandalkan orang tuanya. Ya, kemudian dia hanya ingin bekerja ya bila sesuai dengan bidang yang benar-benar disukainya. Ya, ini benar. Ya, kadang-kadang saya katakan ini loh, kok kamu mau seperti ini, dia katakan itu kuno. Ya. Kemudian tidak terampil dalam berkomunikasi. Ya, artinya ngomong sama orang tua, itu saya kadang-kadang, ini anak ini gimana sih kok seperti ini, gitu ya. Nah, mungkin umumnya adalah seperti itu. Ya. Sehingga kadang-kadang dia mau mendengar, berdiskusi dengan enak, tapi suatu saat ya seperti memaksakan pendapat. Nah itu ya, itu yang saya alami. Jadi saya tidak mengambil contoh orang lain, tapi ini yang saya alami dengan anak saya sendiri. Karena mereka itu sering selalu tergantung pada pada
gadget, ya. Ya, sehingga saya berpikiran bahwa aduh anak ini nggak matang ini ya. Dia sebenarnya adalah ya seperti ya anak muda ya. Ya, sehingga komunikasinya tadi saya katakan ya ke generasi seperti ini agak sulit ya. Kemudian yang generasi X ya, tadi ya generasi X itu lebih lebih matang ya, lebih mudah. Ya. Jadi ini semua pendapat dari teman-teman saya. Jadi hubungan teman saya itu dengan anaknya itu bagaimana gitu ya. Sehingga kadang-kadang mereka merasa bahwa anak ini kok seperti ini gitu ya. Ya, tetapi ya sudah, mau apa lagi ya, seperti itu ya. Sekarang kita lihat baby boomers ya, merupakan generasi yang lahir pada tahun 1946 sampai 1960. Waduh, saya masuk di sini ya. Itu mereka lahirnya di era yang belum modern ya, dan minim lapangan pekerjaan, sehingga membuat generasi mereka memiliki sifat kompetitif ya. Saya ingat betul ya, pada waktu saya masih di sekolah dasar ya, begitu beratnya kondisi orang tua saya sehingga saya berusaha menghasilkan uang ya. Saya ingat betul pada waktu itu saya melakukan suatu dulu itu kan kita butuh pas foto ya. Nah, yang saya lakukan itu adalah pencetakan kilat ya, after kilat. Saya bikin di kamar saya, jadi setiap saat misalkan di sekolah saya ada yang butuh untuk bikin pas foto, saya tawarkan dan ya lumayan ya, karena saya tahu kondisi orang tua saya kurang menunjang, sehingga saya mencoba mencari penghasilan ya dengan after foto kilat gitu ya. Generasi ini katanya ya mempunyai sifat kompetitif ya, generasi berorientasi pada pencapaian, berdedikasi dan berfokus pada karir ya, karier gitu ya. Saya merasa tidak seperti itu sih ya. Jadi artinya ya, saya ingat betul kakak saya ya, yang tertua mengatakan ya, karena saya bekerja ganti-ganti gitu ya, sehingga dia katakan kamu kalau bekerja itu hanya dua pilihan, make money, waduh, menghasilkan uang, atau karier. Waduh, ini maksudnya apa ya? Jangan tanggung-tanggung ya. Nah, seperti dia adalah seorang kakak ipar saya itu, dia adalah seorang TNI ya, TNI Angkatan Udara ya, dan termasuk sukses karena yang dia kejar adalah karier ya. Saya lihat seperti ini maksudnya ya. Ya saya dua-duanya ya, karier kalau bisa ya make money gitu ya. Ya. Tapi ini adalah ini diskusi mengenai yang disebut dengan baby boomers ya. Sehingga baby boomers ini dianggap sebagai generasi yang gila kerja ya. Ya, yang gila kerja. Nah, ini adalah tidak suka dikritik, suka mengkritik generasi muda ya, karena kurang etika kerja ya, dan komitmen terhadap tempat kerja ya. Ini definisi yang saya ambil dari Wikipedia ya. Ya, ini secara umum seperti itu ya. Mungkin ini diambil dari hasil hubungan antara orang-orang generasi tersebut ya, sehingga dia mendapatkan definisi yang seperti itu ya. Definisi ini dibuat ya mungkin untuk membedakan ya. Ya itu sekedar itu aja ya. Mungkin definisinya bisa diperluas ya, atau dipertajam, saya tidak tahu, tapi kira-kira adalah seperti itu. Saya kira demikian ya, ulasan ya hasil pertemuan kita semalam ya. Terima kasih, selamat pagi Indonesia ya. Sukseskan pemilu 2024.